Elvy Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvy Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvy Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvy Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvy Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvy Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvy Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvy Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvy Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvy Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvy, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvy Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvy Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvy Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvy Sukaesih. Maka itu, Elvy Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvy Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbesit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvy Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantu aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Siapa, hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun sebelumnya tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Lagu-lagu dangdut. 2 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung? Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah deh mau diapain deh. Bismillah aja sudah.
Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suamiku bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan, kita kabir Allah, Rasulullah SAW. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia semangat udah bener, dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi, berubah, dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu, kebetulan juga kepengen saya menyanyikan. Dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh, kena program gara-gara waktu saya harus banyak yang datang, di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di Oknama. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang, Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara. Biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang. Kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No. Nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show, pakai nyambel kita mau makan. Terus anak-anak suka gini, ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita ketemu tebal lah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau makan, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya nggak, karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia udah lagi seperti masih dicatat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 7 ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak serem, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Dia jadi dipikir enggak, bener-bener sakit, ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi dari enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan lagi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata. Jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan bidang sendiri kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat seperti apa yang Mana ya? Memang silakan aja
Iya, tarik suara. Dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dikatakin, macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Ya Allah ya Rabb, kamu rahasia itu ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, itu supaya itu jerawat atau yang hitam itu bisa jadi hilang. Tapi Saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu kado-kadoan saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan yang lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Dia. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus, kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Sama Delta ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Tahu deh makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makan itu masih masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang kita selalu minta Juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Umi boleh lihat kamera? Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede moralis. Silakan Umi lanjut. Gak ada masalah tuh ya? Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya berpacu lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Umi dari Umi sampai sekarang yang tidak ingin
Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantunya. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong terus langsung gitu kan. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja menyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Karena lagu-lagu dangdut. Tapi 72 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah mau diapain deh, bismillah aja sudah.
Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau Umi itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan, kita kabir. Allah, Rasulullah, barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan pun suka kepengen saya mainkan. Dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi kurang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu doa dalam kehidupan, COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh, kena COVID. Gara-gara waktu saya harus banyak yang datang, di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada yang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara. Biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang. Kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No, bro. Nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Hatta pulang dari abis nyanyi dengan masih pakai baju show, dia nyambel dan makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kepengen makan. Gembala deh kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau makan, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya nggak, karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi. Seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh, mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, gitu. Saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak serong, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Dibilang jadi dipikir enggak, benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai memang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya nurunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi dari enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan kaki kan menopang badan akhirnya semua rata-rata. Jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan hidangan sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan wartawan baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat seperti apa yang memang sebagai sekarang. Gimana ya? Memang silakan aja
happy dunia, tarik suara. Dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, dimacam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya, kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi sangat muda Umi seperti apa sih Mi? Kenapa? Umi apa sih? Ya Allah ya Rabbna, kamu punya rahasia awet ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa gitu, saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokoknya harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka sayang. kenapa saya kopinya Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat-jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kado biasa aja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Mi? Kenapa? Botox? Botox, aduh nggak pernah, itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam menggigil. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus, kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya, makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus, minum makan putihnya direbus. Budingnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di usia sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini hebat ya, ini selagu ya, dalam kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau kita juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa iso, ya welcome. Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera lah. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede Moraes. Silakan Mi, lanjut. Nggak ada masalah ya? Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bawa aja bawa lagu saya lihat di sini. Oh, alhamdulillah. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Umi dari dulu sampai sekarang yang tidak ingin
Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali, ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali, dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun sebelumnya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget gitu ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Lagu-lagu Mungkin 2 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan gue tes kan gitu ya. Langsung musik aja. Getar banget deh. Cuman ya udah mau diapain deh, bismillah aja sudah.
Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suamiku bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, minta maaf, bukan kita kabir. Allah, Rasulullah, barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia semangat udah bener, dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi udah berubah, dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan pencipta kepengen saya menyanyikan, dia bilang ini nggak cocok kalau bukan punya. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada cerita nanti setelah apa sih bosan kenalan, saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID. Gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara penyanyi. Saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No, nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan harus pakai baju show, dia nyambel kita mau makan. Terus anak-anak suka gini, ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kepengen makan. Entahlah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau rekaman, saya biasanya makanan yang minyak-minyak gitu saya enggak, karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi ini kalau 72 tahun usia sekarang udah udah lagi seperti mesin catat ada 27 tahun. Jadi rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh, mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, jadi saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa nggak sih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Jadi dipikir udah benar-benar sakit, ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan berarti kan menopang badan mungkin ya. Semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan bidang sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dari wartawan baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat sesuatu yang memang sebagai Gimana ya, memang silakan aja
Iya, tarik suara. Dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, dimacam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi alat muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih Umi? Ya Allah ya Rob, kamu punya rahasia ya, beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh kalau jamu, dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, kencur juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. kenapa sih kopinya Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat-jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter Umi berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini. Nganggur sampai tahu kadang saja beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox, aduh nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada staf dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Gitu ya. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus. Kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Putihnya jangan. kalau Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. 2 tahun belakang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu loh. Kadang-kadang anak aku bilang gini, ini hebat ya, dia nulis lagu ya, dalam kodok-kodok. Tahu deh makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makan itu masih ini masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang Ini juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa iso, you're welcome. Akhirnya Kan? besok. Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Umi boleh lihat kamera? Jadi ya udah, oh ya, soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya gede moralis. Silakan Umi dilanjut. Nggak ada masalah ya? Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa rambut saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nah, Ming, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Ming? Style Umi dari Umi sampai sekarang yang tidak ini
Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka ngebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali, dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Bulan-bulan 2 tahun seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus gitu. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Kita bener deh. Cuman ya udah mau diapain deh, bismillah aja sudah.
Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kamu itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata, Ikul Masya Allah yang bukan kita kabir. Ya Allah ya Rabb, kita maafkan kita kabir. Allah Wassalamualaikum. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya tuh udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono, melencong kemari, setahun nggak nyanyi, berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan sudah kepingin saya menyanyikan, dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi pulang ke sosial karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID. Gara-gara waktu saya harus banyak yang datang, di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada yang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang, Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Waktu makanan mungkin No, bro. Ya, makan sambal, saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show, pakai nyambel dan mau makan. Terus anak-anak suka gini, ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kepengen tebal lah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau makan, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya nggak, karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi ini kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi. Seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, gitu. Saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau ini pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Di jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron atau enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa sampai ke bawah begitu. Kita jadi dipikir enggak, benar-benar sakit, ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi dari enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan tadi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan dapat sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan wartawan baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat seperti apa yang Gimana ya? Memang silakan aja
memang kita ini di dunia tarik suara, dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, dimacam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya, dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi alat muda Umi seperti apa sih, Mi? Kenapa? Umi apa sih? Ya Allah ya Rabbna, kamu rahasia ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh, kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokoknya harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kenapa saya kopinya? Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat atau yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi Saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kado-kadoan saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih, Mi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu, saya berobat di ahli paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama, hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Gitu ya. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus, kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini hebat ya, ini selagu ya, lagu kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Ini deh. Berarti tawaran-tawaran manggung itu masih masih ngambil terus ya, Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau kita Ini juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Kan? Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya kayak gede Moraes. Silakan Mi lanjut. Gak ada masalah tuh ya? Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan
jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Min, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Style budaya Umi Dadarul sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawang, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Lagu-lagu Wih, 72 tahun. Seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan
tes kan gitu ya. Langsung musik aja. Getar bener. Cuman ya udah deh mau diapain ya, Bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi kata, "Ikul Masya Allah bukan kita kabir. Ya Allah ya Rabb, kita maafkan kita kabir Allah Subhanahu. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi tetap aja dia senangnya udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono melencong kemari, setahun nggak nyanyi berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya bilang ya Allah, alhamdulillah yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan kepengen saya menyanyikan, dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh, kena COVID gara-gara saya harus banyak yang datang, diantara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di Yogyakarta dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain, Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No, nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan masih pakai baju show, pakai nyambel dan mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kebanyakan entah lah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau rekam, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya enggak, karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang udah lagi seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh, mungkin karena seni yang begitu melekat di saya ya, saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 7 ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Kita jadi dipikir enggak, bener-bener sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan lagi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata. Jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan bidang sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan wartawan baru. Apalagi sekarang lagi trendy lagu
Ya kan seperti apa yang sebagai sekarang. Oh gitu. Gimana ya? Memang silakan aja nggak apa-apa. Memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut. Dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih Umi? Ya Allah ya Rabb, kamu rahasia ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kalau kopi, ya itu supaya lebih charming, itu jerawat-jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kado-kadoan saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Dia. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus. Kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Budingnya jangan. Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Ini kan masih eksis di siang sekarang. Kenapa sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang kita selalu minta Juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera Umi? Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya kayak gede modalnya. Silakan Umi lanjut. Dari masa waktu ya? Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, alhamdulillah.
kayak gitu aja. Jadi ya Allah, semua udah ditentukan sama Allah, jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nah, Min, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Kayak Umi Dadarul sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak yang zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Karena bulan-bulan 2 tahun seperti apa mungkin kondisi sekarang masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Bagus
ternyata sebel banget tadi mic-nya kurang bagus gitu. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener. Cuman ya udah deh mau diapain deh, bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Bikul, Masya Allah, yang bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan, kita kabir. Allah, Rasulullah, barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan itu sudah kepingin saya mainkan. Dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi kurang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID. Gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Untuk makanan mungkin No, bro. Ya, makan sambal, saya kalau mau makan nyambel dulu. Hari kan pulang dari abis nyanyi, dengan mas pakai baju show, dia nyambel dan mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang kayak. Kita udah makan, baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kebanyakan gembala di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau rekam, saya biasanya makanan yang minyak-minyak gitu saya nggak, karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi. Seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, gitu. Saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Di jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Dia jadi dipikir enggak, benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya mungkin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun, itu kan kita kan tadi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan.
Ini melihat perkembangan bidang sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru, dan warna-warna baru. Apalagi kan sekarang lagi trendy lagu mungkin melihat seperti apa yang Gimana ya? Memang silakan aja Pak. Memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, dimacam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih Umi? Ya Allah ya Rabbna, kamu jadi rahasia ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kenapa saya kalau kopi? Ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi ya baru mulai lagi nih sekarang. Tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter sih berarti ya? Nggak pernah. Sampai rempet juga nggak pernah. Facial nggak pernah. Di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam. Ada ini. Nganggur sampai tahu-tahu kadang saja. Beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu. Kelar gini-gini, terus bubur deh. Kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox. Aduh. Nggak pernah. Itu botox. Nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada strap dan dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Gigit. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus. Kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah. 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Kenapa sih terkadang capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini hebat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Ini deh. Berarti tawaran-tawaran manggung itu masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau kita Penyanyi muda yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-kenapa besok ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Umi boleh lihat kamera. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede modalnya. Ya Umi lanjut. Gak ada masalah tuh ya? Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya berpacu.
lagi, saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini, oh alhamdulillah. Jadi ya Allah, semua udah ditentukan sama Allah, jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nami, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Umi Dada sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantunya. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Kubawa, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, Hai Siapa Kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong terus langsung gitu kan. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja menyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Kalau ada lagu-lagu dangdut. Itu 72 tahun. Seperti
seperti apa mungkin kondisi kesehatan saat ini? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Oh. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah deh mau diapain ya Bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kamu itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqul, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan, kita kabir. Allah, jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya itu udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono, melencong kemari, setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, Alhamdulillah yang pada sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya orangnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan kepengen saya dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan kenalan saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku sampai 20 hari aku di opname dan itu bukan sengaja cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang itu dia simpan lagu 5 tahun dia bilang Umi Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama abah dia bilang gitu. Ini menjaga suara saya nggak pernah jaga suara biasa-biasa aja nyanyi latihan di rumah juga jarang kayak gitu cuman kalau nggak minum biasa Makanan mungkin no nggak makan sambal saya kalau mau makan nyambel dulu kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show kita nyambel kita mau makan terus anak-anak suka gini Umi ini curang deh kita udah makan baru dia nyambel lagi air kita kepengen makan tebal lah kita ini bilang kayak gitu jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang cuma kalau kita mau rekaman saya biasanya makanan yang minyak-minyak gitu saya enggak karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi kondisi kesehatan ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, jadi saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Kita jadi dipikir enggak benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai memang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turun badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan tadi kan menumpang badan mungkin ya semua rata-rata jangan salah loh anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit saya juga nggak ngerti
kenapa? Apa dia terlalu bocah? Apa karena faktor makanan? Ini melihat perkembangan idaman sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi kan sekarang lagi trendy lagu mungkin melihat seperti apa yang Gimana ya? Memang silakan aja nggak apa-apa. Memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut. Dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi kalah muda Umi seperti apa sih Mi? Kenapa? Ya Allah ya Rabbna, kamu rahasia itu ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka sayang. Kenapa saya kalau kopi? Ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu kado saja beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Mi? Kenapa? Botox botox, aduh nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam menggigil. Nah anak aku nih sekarang yang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus, kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya, makan telur putih nggak pakai merah, 5 boleh rebus, minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Kadang-kadang anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini lagu ya, dalam kodok. Tahu deh makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang kita kalau minta juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa iso, ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera lah. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya kayak gede Moraes. Ya Umi lanjut. Dari masa waktu ini. Enggak.
saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya berpacu lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, alhamdulillah. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan pernah takut. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbesit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantu aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawang, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun sebelumnya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Lagu-lagu Itu 2 tahun. Seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener. Cuman ya udah mau diapain ya, bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suamiku bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau kamu itu memang
memang sengaja Allah ciptakan sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi kata Bikul Masya Allah yang bukan kita kabir. Ya Allah ya Rabb, minta maaf dan minta kabir Allah Subhanahu barik alaih. Jadinya dia bilang Umi itu walaupun 5 tahun 10 tahun nggak nyanyi disuruh nyanyi tetap aja dia semangat udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono melencot kemari setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya bilang ya Allah alhamdulillah yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya orang nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan juga kepengen saya itu dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu doa dalam kehidupan COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku sampai 20 hari aku di jawab nama dan itu bukan sengaja cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu dia memang ingin seperti Hamdan yang saya ada bilang itu dia simpan lagu 5 tahun dia bilang Umi Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No, nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show, pakai nyambel dan mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi air kita kebanyakan gembala di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang cuma kalau kita mau makan, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya nggak karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia kok muda lagi. Masih dicatat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, jadi saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau ini, pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau nyanyi. Waktu berat saya 70 ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Dia jadi dipikir enggak benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah. Saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja. Cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun, itu kan kita kan lagi kan menumpang badan akhirnya. Semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun, 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa. Apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan dangdut sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat seperti apa yang sebagai sekarang. Mana ya? Memang silakan aja memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, di macam-macam. Please lah, nggak masalah.
Cuma memang aku paling gak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu. Tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih Umi? Ya Allah ya Rabb, kamu rahasia ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. kenapa saya kopinya Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai lempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini. Nganggur sampai tahu-tahu kadaluarsa aja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus kubur deh, kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Gitu ya. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus, kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Sama Delta ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu loh. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, lagu kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih ini Umi masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang kita selalu minta Muda yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Akilau Kan? besok. Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Umi boleh lihat kamera? Jadi ya udah, oh ya, soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya kayak gede Moraes. Silakan Umi lanjut. Dari masa waktu ya? Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Amin. Umi, Untuk olahraga yang sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Style Umi dari awal sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya.
Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka ngebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Di sini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu. Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Bulan-bulan 2 tahun seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus gitu. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Kita bener deh. Cuman ya udah mau diapain deh, bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau kamu itu memang sengaja
itu Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi kata Bikul Masya Allah yang bukan kita kabir. Ya Allah ya Rabb, minta maaf kita kabir. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadinya dia bilang Umi itu walaupun 5 tahun 10 tahun nggak nyanyi disuruh nyanyi tetap aja dia semangat udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono melencong kemari setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya bilang ya Allah alhamdulillah yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya enggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan pun juga kepengen saya mainkan. Dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah saya keluarin lagi kata pulang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname dan itu bukan sengaja cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu dia memang ingin seperti Hamdan yang ada yang itu dia simpan lagu 5 tahun dia bilang Umi Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah dia bilang gitu. Ini menjaga suara saya nggak pernah jaga suara biasa-biasa aja nyanyi latihan di rumah juga jarang kayak gitu cuman kalau nggak minum biasa Makanan mungkin no bro nggak makan sambal saya kalau mau makan nyambel dulu hatta pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show pakai nyambel dan mau makan terus anak-anak suka gini ini curang deh kita udah makan baru dia nyambel lagi air kita kepengen gembala di kita ini bilang kayak gitu jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang cuma kalau kita mau rekam saya biasanya makanan yang minyak gitu saya enggak karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia muda lagi. Seperti mesin saat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah. Kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya dari saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, kepengen mau pemain film terutama saya kepengen. Tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau nyanyi. Waktu berat saya 70 ini ada saraf kejepit. Di jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Kita jadi dipikir enggak benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi dari enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan tadi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata jangan salah loh anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit saya juga nggak ngerti kenapa apa dia terlalu bocah apa karena faktor makanan Melihat perkembangan dangdut sendiri kan banyak bermunculan artis-artis baru penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru apalagi sekarang lagi trendy lah mungkin melihat seperti apa yang memang mana ya memang silakan aja memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, di macam-macam please lah, nggak masalah cuman memang
Aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya, dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih, Mi? Kenapa? Ya Allah ya Rabbna, kamu rahasia itu ya. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh, kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kenapa saya kalau kopi? Ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat-jerawat atau yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi Saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kado-kadoan saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih, Mi? Kenapa? Botox. Botox. Aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada strap dan dia panggilnya mama loh. Ya Allah, lucu ya. Bilang mama, hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam gigit. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus, kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti tawaran-tawaran magang itu masih masih ngambil terus ya, Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau kita Ini juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede moral sih. Ya kan Mi nggak Dari masa waktu ya, Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nami, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Style Umi Dadang sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya.
Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantunya. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Kubawa, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong terus langsung gitu. Tapi kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun belakangnya tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja menyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Ada lagu-lagu dangdut. Tapi 72 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah deh mau diapain ya, bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suamiku bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau kamu itu
memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, minta maafkan kita kabir. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia semangat udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang pada sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya orangnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu, kebetulan pun juga kepengen saya itu dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi kata orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku sampai 20 hari aku di opname dan itu bukan sengaja ya cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu dia memang ingin seperti Hamdan yang ada bilang itu dia simpan lagu 5 tahun dia bilang Umi Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin No, bro. Nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan malas pakai baju show, kita nyambel kita mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi air kita kepengen makan. Gembala deh kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang cuma kalau kita mau rekaman, saya biasanya makanan yang minyak-minyak gitu saya nggak karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi. Usia saat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, jadi saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau saya nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Jadi dipikir udah benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya nurunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan tadi kan menopang badan mungkin ya semua rata-rata, jangan salah loh anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan dapat sendiri kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan wartawan baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah mungkin melihat seperti apa yang Gimana ya, memang silakan aja memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, di macam-macam.
please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa oh wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi sangat muda Umi seperti apa sih Mi? Kenapa? Umi apa sih Mi? Ya Allah ya Rabbna, kamu rahasia ya beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa gitu, saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka sayang. Kenapa saya kopinya? Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi Saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kedudukan saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Mi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada staf penyakit dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam menggigil. Nah anak aku nih sekarang yang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus, kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya, makan telur putih nggak pakai merah, 5 boleh rebus, minum makan putihnya direbus. Budingnya jangan. Umi menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di usia sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini hebat ya, ini selagu ya, dalam lagu kodok. Tahu deh makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Ini deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang kita kalau minta juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa iso, ya welcome. Penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera Umi? Jadi nggak oh ya banyak macam kamu, jadi berarti kan saya harus sopan santun. Ini reporternya kayak gede Moraes. Silakan Mi lanjut. Nggak ada masalah tuh ya? Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi, saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini, oh kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua udah ditentukan sama Allah, jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Amin. Untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih Min? Kayak Umi dari dulu sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca,
Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbesit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Desna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru. Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun sebelumnya, tapi anak-anak zaman sekarang hafal dan panggilannya? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Lagu-lagu dangdut. 2 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung? Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah mau diapain ya, bismillah aja sudah.
Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau Umi itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Ikul, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, minta maaf, bukan kita kabir. Allah Rasulullah barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia semangat udah bener, dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono, melencong kemari, setahun nggak nyanyi, udah berubah, dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan juga kepengen saya menyanyikan, dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh, kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang, di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang, Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara. Biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang. Kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Waktu makanan mungkin No, bro. Nggak, makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show, dia nyambel kita mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kenyang makan. Entahlah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau makan, saya biasanya makanan yang minyak-minyak gitu saya nggak, karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang udah muda lagi. Seperti masih dicatat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh, mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, ya, saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Dia jadi dia benar-benar sakit, ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan lagi kan menopang badan akhirnya semua rata-rata. Jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan bidang sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin punya kasus yang berbeda sebagai Gimana ya, memang silakan aja
Kita ini di dunia tarik suara, dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, di macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya, kita mau nyanyi asyik gitu ya, dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi ketawa muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Ya Allah ya Rabb, kamu rahasia ya, beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh, kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. kenapa sih kopinya Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, itu supaya itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai lempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kadaluarsa saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus kubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox. Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu, saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama, hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Dia. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus, kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Budingnya jangan. Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makan itu masih masih ngambil terus ya? Ya kalau emang kita kalau kita muda yang bermunculan gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera. Jadi nggak soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede Moraes. Silakan nih lanjut. Dari masa waktu ya? Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah semua
semua udah ditentukan sama Allah, jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nah, Min, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Style Umi Dadarul sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya, nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus, pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbesit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka ngebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali, dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, Hai Siapa Kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun berkarya, tapi anak-anak yang zaman sekarang hafal dan tahu lagu itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Karena bulan-bulan itu 2 tahun seperti apa mungkin kondisi sekarang masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan
tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Kita cuman ya udah deh mau diapain ya, Bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan kita kabir. Allah Wassalamualaikum. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya tuh udah bener dia bilang. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi berubah dia bilang itu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya enggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan itu juga kepengen saya mainkan. Dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi kurang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagi itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID. Gara-gara waktu saya harus banyak yang datang, di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname. Dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain. Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara, biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang, kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Untuk makanan mungkin No, bro. Ya, makan sambal, saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan mas pakai baju show, pakai nyambel dan mau makan. Terus anak-anak suka gini, Umi ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kepengen tebal lah di kita ini bilang kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau rekam, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya nggak, karena pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi ini kalau 72 tahun usia sekarang usia yang muda lagi. Seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, dari saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, kepengen mau pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau udah nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Di jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa sampai ke bawah begitu. Kita jadi dipikir enggak, benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa berbincang lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun, itu kan kita kan tadi kan menumpang badan akhirnya semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun, 30 tahun pada saraf kejepit. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan dapat sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru, dan wartawan baru. Apalagi kan sekarang
lagi trendy lah. Mungkin punya hati seperti apa yang memang Gimana ya? Memang silakan aja nggak apa-apa. Memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, dimacam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi kalau tidak Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih? Ya Allah ya Rabbna, kamu ya rahasia itu ya. Beneran. Makan makanan yang alami mungkin Umi jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakaiin lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kenapa saya kopinya kalau kopi? Ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat atau yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter Umi berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kadaluarsa aja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Umi? Kenapa? Botox botox, aduh nggak pernah, itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya, cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu, saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setelah bulan lalu dia panggilnya mama loh, ya Allah lucu ya, bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya, tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Dia. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kingkus, kayak batuk kingkus kan 3 bulan 10 hari. Jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah, 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Budingnya jangan. Umi menjalani itu berarti di Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya. Umi kan masih eksis di siang sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini ingat ya, ini selagu ya, dalam kodok-kodok. Nggak tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Ini deh. Berarti tawaran-tawaran magang itu masih masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau kita Jadi muda yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa besok ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu jadi berarti kan saya harus sopan sana. Ini reporternya kayak gede Moraes. Ya Umi dari masa waktu ya. Enggak. Saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya bermaju lagi. Saya tinggal nilai dia. Bahwa dia bawa lagu saya lihat di sini, oh.
kayak gitu aja. Jadi ya Allah, semua udah ditentukan sama Allah, jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Min, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Style budaya Umi Dadang sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbesit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantunya aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali, ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali, dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, hai siapa kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong terus langsung gitu. Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun belakangnya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan tahu itu. Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan. Orang-orang pop aja menyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Karena lagu-lagu dangdut. Tapi 2 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. Oh gitu. Tapi saya
sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Oh. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung masuk musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah deh mau diapain ya, bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau itu memang sengaja Allah ciptakan itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan, kita kabir. Allah, Rasulullah, barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senangnya udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun nggak nyanyi udah berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan pun juga kepengen saya dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam kehidupan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah saya keluarin lagi tapi orang promosinya karena begitu saya nyanyikan itu lagu itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh, kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku sampai 20 hari aku di opname dan itu bukan sengaja cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada dia simpan lagu 5 tahun dia bilang Umi Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama abah dia bilang gitu. Ini menjaga suara saya nggak pernah jaga suara biasa-biasa aja nyanyi latihan di rumah juga jarang kayak gitu cuman kalau nggak minum biasa Makanan no bro nggak makan sambal saya kalau mau makan nyambel dulu kan pulang dari abis nyanyi dengan harus pakai baju show dia nyambel dan mau makan terus anak-anak suka gini Umi ini curang deh kita udah makan baru dia nyambel lagi akhirnya kita kepengen makan tembala deh kita ini bilang kayak gitu jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang cuma kalau kita mau rekaman saya biasanya makanan yang minyak gitu saya enggak karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi kalau 72 tahun usia sekarang usia udah lagi seperti mesin catat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya dari saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, kepengen walaupun mau pemain film terutama saya kepengen tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa tinggi ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau saya nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak serong, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, Umi ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa ini sampai ke bawah begitu. Jadi dia pikir udah benar-benar sakit ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman maksudnya dengan adanya
berat badan yang lebih turun, itu kan kita kan tadi kan menopang badan mungkin ya. Semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun, 30 tahun pada syarat putih. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah, apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan kehidupan sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi kan sekarang lagi trendy lah lagu Korea. Mungkin melihat seperti apa yang sebagai sekarang. Gimana ya, memang silakan aja nggak apa-apa. Memang kita ini di dunia tarik suara, dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dibatakin, di macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya, kita mau nyanyi asyik gitu ya, dengan rasa wah, itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi sangat muda Umi seperti apa sih Umi? Kenapa? Umi apa sih? Ya Allah ya Rabb, kamu punya rahasia awet juga. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu. Oh, kalau jamu dulu masih muda ya, masih melahirkan, jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa gitu, saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus keluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi, saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat buka sayang. Kenapa saya kopinya? Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Tapi Saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter sih berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu kado saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Mi? Kenapa? Botox? Botox, aduh, nggak pernah. Itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu, saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada strap dan dia panggilnya mama loh. Ya Allah, lucu ya. Bilang mama, hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Gigit. Nah, anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Dan dia kalau udah batuk bisa 3 bulan. Jadi kayak kinkus. Kayak batuk kinkus kan 3 bulan 10 hari. Nah, jadi tolong jaga imunnya. Makan telur putih, telur nggak pakai merah. 5 boleh rebus. Minum makan putihnya direbus. Kuningnya jangan. Kami menjalani itu berarti Iya. sama anak-anak. Sejak saya kena COVID, saya kan 2 kali kena. Ya, sama Delta ya. Umi kan masih eksis di usia sekarang. Pernah nggak sih terpikir capek dan pengen pensiun? No. Saya tidak pernah capek. Saya selalu senang gitu. Anak aku bilang gini, ini hebat ya, ini selagu ya, dalam kodok. Tahu deh, makin kita nyanyi, apalagi kalau udah musik bagus, terutama soundnya bagus, suka lupa. Gitu deh. Berarti ada tawaran-tawaran makin itu masih masih ngambil terus ya Umi ya? Ya kalau emang nanti kita kalau minta Ini juga yang bermunculan oh gitu. penyanyi dangdut. Ya kenapa-napa iso, ya welcome. Kan penilaian tetap ada di masyarakat semua. Ini boleh lihat kamera. Jadi nggak oh ya. Soalnya ngajak kamu, jadi berarti kan saya harus sopan sana.
Ini reporternya kayak gede Moraes. Ya, nggak ada masalah tuh ya. Enggak, saya walaupun ada pendatang baru, saya nggak bermasalah. Malah itu satu untuk saya berpacu lagi. Saya tinggal nilai dia. Bawa dia bawa lagu saya lihat di sini. Oh, kayak gitu aja. Jadi ya Allah, semua udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan pernah takut, ya kan? Semua punya penggemar masing-masing. Nah, Min, untuk olahraga sendiri yang paling disenangi apa sih, Min? Kayak Umi Dadang sampai sekarang yang tidak ingin di Elvi Sukaesih dikenal sebagai pedangdut kondang tanah air. Ia pernah menjadi rekan duet Rhoma Irama. Jarang muncul di layar kaca, Elvi Sukaesih membawa kabar pilu soal kesehatannya. Ternyata selama ini Elvi Sukaesih menderita saraf kejepit. Ia mengaku saraf kejepit itu sering membuat tubuhnya kesakitan hingga mengganggu aktivitasnya di panggung. Sakit itu dirasakan saat berat badan Elvi Sukaesih naik menjadi 70 kg. Saraf kejepit itu diduga terasa lantaran Elvi Sukaesih tidak kuat menopang berat badannya yang sudah di atas normal. Waktu berat badan saya 70 kg, ada saraf kejepit sampai jalan saja agak nyeret kakinya, kata Elvi Sukaesih di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin. Mungkin karena gendut sampai kaki tidak kuat menopang badan, lanjutnya. Pelantun sekuntum mawar merah itu sering tidak kuat menahan sakit. Perlahan, sakit itu mulai hilang setelah Elvi Sukaesih memutuskan untuk menurunkan berat badan. Saraf kejepit itu benar-benar terasa sakitnya, ucap Elvi Sukaesih. Setelah saya menurunkan berat badan, alhamdulillah bisa beraktivitas normal, meskipun sempat kambuh, lanjutnya. Walau merasa sudah sembuh, Ratu Dangdut yang kini berumur 72 tahun itu tetap merasakan sakit ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Meski sakit, Elvi Sukaesih tetap bisa bergoyang menghibur penonton. Penyanyi dangdut Elvi Sukaesih hingga kini masih eksis di industri musik tanah air, meski usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Menurut Elvi, bernyanyi adalah caranya untuk meraih kesenangan. Saya tidak pernah capek, saya selalu senang kalau nyanyi, kata Elvi Sukaesih dilansir dari tribunseleb.com. Apalagi hingga saat ini lagu-lagunya masih banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pendengar ketika ia hadir dalam suatu acara. Kadang-kadang kalau keundangan, anak aku bilang gini, Umi aku request lagu ya. Nanti ditodong, itu bisa 3 lagu. Nggak tahu deh makin kita nyanyi apalagi musik bagus terutama soundnya itu bagus. Pengen nyanyi terus, ungkap Elvi Sukaesih. Bersyukurnya, meski usianya sudah tak lagi muda, Elvi Sukaesih mengaku masih banyak terima tawaran job. Alhamdulillah, ya kalau emang kebetulan ya yang penting kita selalu minta doa sehat walafiat, ujar Elvi Sukaesih. Maka itu, Elvi Sukaesih memilih untuk tetap eksis di dunia tarik suara, dan belum terpikirkan pensiun. Selain itu, Elvi Sukaesih juga masih aktif merilis lagu dan album. Adapun penyanyi kelahiran 1951 ini mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan lagu terbarunya. Oh, kalau aku sih memang seperti air sungai yang mengalir di sungai. Air sungai yang mengalir di sungai gimana sih maksudnya ya? Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvi Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang asli kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka kebantuin aku. Dan kebetulan saya sekarang juga karena recording yang pos-pos yang zaman-zaman dulu kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang kan udah digital kan. Jadi saya memang lagi memperbaharui lagu-lagu lama, tapi saya bikin ada yang saya bikin seperti agak rock, tapi tetap pure dangdut yang ada di dalam. Banyak sekali, ada Madu, Resna Panen, Cincin Kepalsuan, Bawah, terus ada Cinta Putih, banyak sekali, dan baru 6 lagu saya bikin klipnya. Tapi yang paling lagi tolong bantu doanya 31 Agustus besok aku launching lagu yang terbaru, Hanya Karena Dia, ciptaan dari Hussein Khan yang abahnya juga dulu menciptakan Siapa Sih, Hai Siapa Kamu. Nah ini sekarang anaknya gitu. Maklum deh penyanyi mungkin ini kalau ngomong udah langsung Ini kebanggaannya seperti apa ketika puluhan tahun sebelumnya, tapi anak-anak muda zaman sekarang hafal dan hafal itu? Ya memang itu termasuk yang saya syukuri banget ya, karena memang jangan pernah lupa bahwa dangdut itu adalah Indonesia. Jadi memang kita harus melestarikan, jangan sampai hilang. Tapi saya yakin dengan izin Allah dangdut ini tidak akan pernah hilang, karena dangdut itu beda banget, gitu kan.
Orang-orang pop aja penyanyi juga kalau di stage di mana mereka show pasti orang ada yang teriak, dangdut dong gitu, pasti dia nyanyi. Dan saya senang sekali pokoknya. Karena bulan-bulan Mungkin 2 tahun, seperti apa mungkin kondisi sekarang? Masih energik tadi di atas panggung. oh gitu. Tapi saya sebel banget tadi mic-nya kurang bagus. Oh. Soalnya tadi langsung masuk. Mesti kan tes kan gitu ya. Langsung musik aja. Getar bener deh. Cuman ya udah deh mau diapain deh. Bismillah aja sudah. Kalau soal energi, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena Allah suami bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kamu itu memang sengaja Allah ciptakan hidup sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi, kata Iqbal, Masya Allah, bukan kita kabir. Ya Allah, ya Rabb, kita maafkan kita kabir. Allah, Rasulullah, barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun nggak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia semangat udah bener dia bilang gitu. Kalau kita melencong ke sono, melencong kemari, setahun nggak nyanyi, berubah dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang, ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintai, disenangi sama fans dari dangdut semua. Yang saya syukurin banget. Masih mengeluarkan single-single baru. Iya. Apakah itu bagian dari mempertahankan eksistensi? Sebetulnya orangnya nggak gitu ya. Artinya ada lagu kebetulan pencipta kepengen saya mainkan, dia bilang ini nggak cocok kalau bukan dunia. Nah seperti doa dalam perjuangan itu ada ciptaan setelah apa sih bosan mengalah, saya keluarin lagi tapi orang bosannya karena begitu saya nyanyikan itu lagu itu adalah COVID-nya datang akhirnya jadi kita nggak bisa promosi. Saya kena wawancara radio loh kena COVID gara-gara waktu saya harus banyak yang datang di antara itu bawa COVID buat aku. Sampai 20 hari aku di opname dan itu bukan sengaja, cuma pencipta tergerak lagi setelah COVID berlalu. Dia memang ingin seperti Hamdan yang saya bilang ada bilang itu dia simpan lagu 5 tahun. Dia bilang Umi, Ana tidak akan kasih lagu ini untuk orang lain, Ana cuma kepingin antum yang bawakan lagu ini dan ini menceritakan tentang antum sama-sama Abah. Dia bilang gitu. Ini menjaga suara. Saya nggak pernah jaga suara. Biasa-biasa aja. Nyanyi latihan di rumah juga jarang. Kayak gitu. Cuman kalau nggak minum biasa. Makanan mungkin tadi. No. Nggak makan sambal. Saya kalau mau makan nyambel dulu. Kan pulang dari abis nyanyi dengan Mas pakai baju show, dia nyambel kita mau makan. Terus anak-anak suka gini, ini curang deh. Kita udah makan baru dia nyambel lagi, akhirnya kita kepengen makan. Gembala deh kita nih dia kayak gitu. Jadi memang aku alhamdulillah nggak pantang, cuma kalau kita mau rekaman, saya biasanya makanan yang minyak gitu saya enggak, karena itu pastinya mengganggu suara juga kalau berminyak banget gitu. Tapi mungkin kalau 72 tahun usia sekarang usia udah lagi seperti mesin saat ada yang 27 tahun. Rasanya seperti apa sih Umi? Ya Allah, kadang-kadang sih memang ada terasa gini loh. Mungkin karena seni yang begitu melekat di saya, jadi saya lahir memang cinta dengan seni tarik suara ini. Padahal saya pertama kepengen jadi dokter, kepengen jadi stewardess, pramugari, walaupun mau ini pemain film terutama saya kepengen, tapi akhirnya Allah percaya saya di dalam dunia tarik suara. Jadi memang apa tadi barusan pertanyaan? Gimana mungkin ada yang dirasa masih 72 tahun? Ada yang berbeda mungkin dengan usia yang sekarang. Saya orang bilang saya untuk nyanyi nadanya, dia bilang ada yang bilang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Kalau dulu saya nggak seberapa ini, kalau ini saya lebih tinggi. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa. Ini dari gitu ya. Saya sakit kalau nyanyi. Waktu berat saya 70, ini ada saraf kejepit. Jadi jalan saya agak seret, tapi kalau udah di stage sampai anak-anak bilang, ini sebenarnya sinetron apa enggak sih katanya. Dipikir saya cuma main-main, soalnya saya bisa sampai ke bawah begitu. Jadi dipikir enggak, benar-benar sakit, ya Allah ya Rabb. Sampai emang yang nama saraf kejepit sakitnya luar biasa. Tapi setelah saya turunin badan saya sempat 60 kemarin, alhamdulillah saya bisa melincah lagi. Enggak, saya sambil berjalan aja, cuman
maksudnya dengan adanya berat badan yang lebih turun itu kan kita kan tadi kan menopang badan akhirnya semua rata-rata, jangan salah loh, anak-anak muda sekarang baru 25 tahun 30 tahun pada syarat pucuk itu. Saya juga nggak ngerti kenapa, apa dia terlalu bocah apa karena faktor makanan. Ini melihat perkembangan kehidupan sendiri, kan banyak bermunculan artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru dan warna-warna baru. Apalagi sekarang lagi trendy lah. Mungkin melihat misalnya yang Oh gitu. Gimana ya? Memang silakan aja nggak apa-apa. Memang kita ini di dunia tarik suara dan apalagi dangdut kadang-kadang dikeroncongin, disudahin, dikatakin, di macam-macam. Please lah, nggak masalah. Cuma memang aku paling nggak suka yang ini nih, yang suka kalau orang nyanyi ya. Kita mau nyanyi asyik gitu ya dengan rasa wah itu yang saya suka. Ya Allah, kenapa sih mesti begitu gitu. Boleh dia begitu, tapi lihat bagaimana karakter atau kemauan daripada lagu tersebut. Umi alat muda Umi seperti apa sih Mi? Kenapa? Ya Allah ya Rob, kamu punya rahasia awet muda. Beneran. Tapi makan makanan yang alami mungkin Umi Jamu atau apa gitu. Jamu. Oh kalau jamu, dulu masih muda ya, masih melahirkan jamu memang. Tapi kalau sekarang udah takut kering malah ya. Tapi seperti kencur, apa itu juga saya nggak bisa. Selai salam itu kan katanya untuk kolesterol atau apa itu saya minum. Dan kalau mau tahu lagi, minum kopi tidak pakai gula. Itu paling bagus. Apalagi yang merokok ya, harus ngeluarin detok racunnya. Kalau saya minum kopi saya pakai lemon. Bekasnya, ampasnya buat muka saya. Kalau kopi, ya itu untuk supaya lebih charming, terus itu jerawat-jerawat apa yang hitam tuh bisa jadi hilang. Gitu. Tapi saya baru mulai lagi nih sekarang. tapi nggak perawatan yang ke dokter-dokter Umi berarti ya? Nggak pernah sampai rempet juga nggak pernah, facial nggak pernah, di masker nggak pernah. Alami-alami aja berarti. Terus kalau tidur kita beli ya macam-macam, ada ini nganggur sampai tahu-tahu kado dua saja, beli mahal-mahal nggak dipakai. Saya suka kalau udah kecapean bersihin muka, terus udah habis sholat, kalau belum sholat ya sholat dulu, kelar gini-gini, terus bubur deh kayak gitu. Botox nggak sih Mi? Kenapa? Botox. Botox, aduh nggak pernah, itu botox nggak begitu bagus ya. Umi mungkin kalau Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat di ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada staf dan yang bilang, dia panggilnya mama loh. Ya Allah lucu ya. Bilang mama, hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam. Nah anak aku nih sekarang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu.